Jalan pulang, OTW Banyuwangi. Halo Sobat Milenial dan Gen Z Identitas dimanapun berada. Jumpa lagi bersama kami berdua, Ridwan Aji Pitoko dan juga Uncle Wawan a.k.a. Wahyu Kurniawan a.k.a. Wawan Fury. Banyak dong. Di episode 2 Jalan Pulang Anyer Banyuwangi via Pansela. Gimana Uncle? Wih lelah, tapi kita udah istirahat di sini di mana nih tempatnya nih? Ini adalah di Karangpotong Ocean View, tepatnya di Seganten Cianjur. Jadi bisa di googling aja Karangpotong Ocean View. Di sini kita tempatnya bener-bener ocean view ya. Bener, jadi looknya tuh depan langsung laut ya. Laut dan juga perbukitan. Dan kita akan melanjutkan episode 2 ini. Kalau belum nonton episode 1 bisa nonton episode 1 di bawah sini atau di sini. Terserah lah editornya naruhnya di mana ya, Uncle ya. Bebas. Jadi episode 2 kita akan menuju kemana, Uncle? Pacitan, Jawa Timur. Akan ada banyak tempat yang akan kita explore. Betul. Mulai dari kuliner, tempat wisata, kondisi jalanan, lokasi SPBU juga. Iya. Pokoknya informasi penting untuk para pemudik bisa pakai nanti ketika di musim mudik lebaran ya, Uncle ya. Yes, betul sekali. Oke, reportase Jalan Pulang ini dipersembahkan oleh Telkom Indonesia, elevating your future. Ayo Uncle, Let's go. Dari Karangpotong Ocean View Sindang Barang Cianjur, kami pun melanjutkan perjalanan menuju Cilacap. Perjalanan ini ditempuh selama 7 jam lebih dengan jarak tempuh 295 km. Kondisi jalan sangat mulus dan berkelok-kelok, serta di sepanjang jalan terdapat banyak minimarket sehingga tak perlu takut kamu dapat melipir untuk membeli bekal selama perjalanan. Setelah berkendara selama 1 jam, kami melewati perbatasan antara Kabupaten Cianjur Selatan dan Kabupaten Garut, yakni Jembatan Cilaki. Di bawah jembatan ini mengalir Sungai Cilaki yang membentang dari Pangalengan hingga ke pantai yang berada tak jauh dari jembatan. Jembatan yang membentang sepanjang 275 meter ini digadang-gadang sebagai salah satu jembatan dengan panorama terindah dan jembatan terpanjang di Jawa Barat. Dibangun pada tahun 2008 dan dibiayai langsung oleh APBN dengan menghabiskan biaya sebesar 27,5 miliar rupiah. Perjalanan pun kami lanjutkan menuju Pantai Madasari yang ada di Kabupaten Pangandaran untuk beristirahat dan juga makan siang. Di sana ada tempat makan menarik yang harus kami coba. Let's go! Halo Sobat Milenial dan Gen Z Identitas dimanapun berada. Saat ini gua dan Uncle sudah berada di mana, Uncle? Pantai Madasari di Pangandaran. Jadi kita bakal makan siang di salah satu warung di sini namanya Tropical Warung. Kayaknya ini sih enak banget ya, karena kita lihat di review-reviewnya di Google tuh oke banget ya, Uncle ya. Menunya apa nih? Kacang merah? Enggak dong, kalau di laut tuh biasanya tongseng ya. Enggak ya. Jadi ini ada seafood. Jadi kita kayaknya bakal makan seafood bakar-bakaran. So, ikuti terus kita makan siang kali ini. Let's go. Let's go. Udah ada coy makan. Ya namanya ikan laut pasti ini ya halal mah aja. Gila ya. Ini kita ada Apa aja nih Ji, menu kita hari ini? Ini apa nih? ikan kakap bakar. Kakak bakar. Ini ada udang bakar, lobster bakar, tumis pakis, dan ini ikan kerapu bakar. So, jadi makannya liwetan ya? liwetan bro, Liwetan. benar bro. Ini menu khasnya si Tropical Warung. Yoi. Langsung Tropical. gas nih. Gila, lapar gua.
Suasana warung tropikal sangat mendukung untuk bersantap sambil bersantai menikmati suara ombak. Dengan pemandangan batu kapur besar dan pepohonan yang rindang, tempat ini menjadi pilihan tepat bagi mereka yang ingin menikmati kuliner laut dengan nuansa alam yang kental. Warung tropikal ini juga recommended banget nih buat kamu yang ingin berbuka puasa di bulan Ramadan ini. Kameramen udah pada makan loh. Apa? Kameramen pengen makan. Sian ya? Ya, masa dulu aja. Tahu. Jadi, tadi perjalanan dari mana kita, Ji? Oh iya, aku ngomongin perjalanan. Tadi kita mulai perjalanan hari ini dari Cianjur ya. Cianjur ya? Dari Karangpotong Ocean View. Perjalanan ke sini sekitar 3-4 jam ya kalau. 4 jam. Kondisi jalan so far so good. Bagus. Bagus banget sih. Bagus banget. Cuma ada bergelombang-gelombang banyak itu, jadi saya sebagai penumpang kaget ya. Cuman jangan, kalau malam kayaknya gue nggak nyaranin sih, soalnya nggak banyak. Bagus sebenarnya, cuman penerangan jalannya. Tapi kalau malam boleh berangkat boleh aja sih sebetulnya. Ya. Cuma ya itu harus prima lagi, balik ke fisiknya, ke kendaraannya ya. Sobat milenial Gen Z. SPBU gimana? Bentar. SPBU ada di beberapa titik. Cuma harus siapkan cash. Oh iya. Karena ada SPBU yang tidak menerima bayaran debit ataupun kris. Jadi Kris, ya. harus siapin cash teman-teman semua. Karena mungkin emang Udah ngomong mulu. sih makan dulu dah. Kita makan dulu. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Dari warung tropikal Pantai Mandasari, kami melanjutkan perjalanan menuju Cilacap. Dibutuhkan waktu 3 jam lebih atau 123 km untuk sampai ke Cilacap. Dan selanjutnya kami akan bermalam di sana untuk beristirahat. Sobat milenial dan Gen Z Ident Times. Akhirnya Kita ya, jumpa Ji. lagi ya. Setelah tadi terakhir kita Perjalanan jauh dan terakhir kita tadi makan ya Uncle ya. Makan di mana kita tadi? Di pantai, Pantai. di Mandasari, Mandasari, daerah Mandasari gitu. Pangandaran. Sekarang kita sudah di Cilacap, di tempat penginapan kita. Kita akan bermalam di sini untuk besok melanjutkan perjalanan menuju Pacitan. Setelah perjalanan tadi lumayan banyak drama Banyak tadi. drama ya. Bukan banyak drama sih, lebih ke hal-hal tidak terduga. hal-hal yang tidak terduga. Tapi so far masih sesuai so dengan far apa yang kita rencanakan, dengan planning kita. Yes. Jadi besok kita masih tetap ke Pacitan. Pacitan. Tunggu aja. Tapi akan kita mau ada- eksplor dulu kan besok. Iya, ekspor Cilacap. Cilacap. Jadi tunggu aja kejutan-kejutan apa lagi yang ada di sepanjang perjalanan menuju Yes. Pacitan. Jadi aku dan Uncle Wawan akan beristirahat dulu malam ini. Jadi sampai jumpa besok. Dadah. Ayo, Kul. Kita ada di alun-alun Cilacap. So setelah kita bermalam di penginapan, Yes. sekarang saatnya gue dan Uncle Wawan untuk mengeksplor kota Cilacap. kota Cilacap. Akan ada beberapa tempat yang kita datengin, ada Masjid Agung Darussalam, terus juga ada Benteng Pendem Cilacap. Benteng apa namanya? Benteng Pendem. Pendem. Jadi nanti kita akan telusuri rute menuju ke sana akan seperti apa, dan itu bisa menjadi salah satu rekomendasi destinasi wisata ketika nanti pemudik berangkat dari Anyer ke Banyuwangi via jalur Pansela, via pantai selatan. via Pantai Selatan. Betul sekali kawan-kawan. Kita juga hari ini akan berusaha menuju Pacitan. Jadi Habis habis dari Benteng eksplor Pendem Jakarta ya. Cilacap. Jakarta. Eksplor Cilacap. Cilacap. Udah sarapan belum sih tadi? Aduh, cuman bubur dikit. Oh gitu, bubur dikit ya. Jadi nanti ikuti terus keseruan perjalanan kami berdua mengeksplor kota Cilacap dan menuju Pacitan. Yoi. Ayo Kel, kita jalan. Kita ke Sana. Oke, let's go. Selanjutnya kami mengunjungi Masjid Agung Darussalam Cilacap. Masjid ini adalah salah satu bukti peninggalan peradaban Islam di tanah Jawa sejak ratusan tahun yang lalu.
Masjid tua di Cilacap ini konon dibangun oleh keturunan Sunan Kalijaga dari kerajaan Mataram Islam, yaitu Kiai Kali Hussein dan Kiai Kali Ibrahim. Selain nilai sejarah, masjid ini memiliki keunikan pada jumlah tiang yang ada di dalam masjid. Masjid ini memiliki 22 tiang penyangga yang masih dipertahankan hingga saat ini. Jumlah tiang tersebut menunjukkan sifat wajib dan mustahil Allah, sehingga untuk jumlahnya tidak bisa diubah. Dari wisata religi, kami bergeser ke wisata sejarah. Indonesia memiliki banyak peninggalan sejarah yang masih berdiri kokoh hingga saat ini. Salah satunya adalah Benteng Pendem di Cilacap, Jawa Tengah. Benteng yang dibangun pada abad ke-19 ini menyimpan sejarah panjang kolonialisme Belanda di Nusantara. Bangunan ini memiliki luas sekitar 6,5 hektar dan sempat terkubur dalam pasir selama bertahun-tahun, sebelum akhirnya ditemukan kembali pada tahun 1986. Oleh karena itu, benteng ini dikenal dengan nama Pendem yang berarti terpendam dalam bahasa Jawa. Pada masa penjajahan Belanda, Benteng Pendem digunakan sebagai basis pertahanan utama mereka di pesisir selatan Jawa. Benteng ini dilengkapi dengan barak, ruang amunisi, gudang senjata, hingga ruang tahanan. Keunikan lain dari benteng ini adalah arsitekturnya yang masih kokoh meskipun telah berusia lebih dari 1 abad. Benteng ini juga memiliki lorong-lorong bawah tanah yang konon saling terhubung hingga ke laut. Setelah mengunjungi Benteng Pendem Cilacap, kami melanjutkan perjalanan menuju Gumuk Pasir Parangkusumo yang ada di Bantul, Yogyakarta. Perjalanan ini ditempuh selama 3,5 jam lebih atau 177 km. Tempat ini menjadi titik pemberhentian kami di jalan pulang episode 2 via Pansela. Dan di episode selanjutnya kami akan mengeksplor daerah Pacitan, Jawa Timur. Halo Sobat Milenial dan Gen Z anytime dimanapun berada. Kami berdua sekarang sudah ada di Gumuk Pasir Parangkusumo di Bantul, Yogyakarta. Harus pakai M? Harus pakai M. Oh, kalau gitu. boleh pakai kan? Mantul. Kalau mantap, betul. Canda aja. Jadi kita berdua sudah sepanjang perjalanan sedikit flashback. Kita memulai perjalanan episode kali ini dari Cianjur Selatan, di mana dari Karang Potong Ocean View ya, Yap. Perjalanan kita tempuh siang dan malam. Betul. Sampai ke Cilacap. Di Cilacap kita berkunjung ke beberapa tempat. Ada Benteng Pendem, terus juga ada Masjid Agung Darussalam. Kondisi jalan gimana tuh dari sepanjang Cianjur Selatan sampai Cilacap? Kondisi jalan oke, tapi yang pas jalur Dendles ya, itu kan panjang banget tuh. Kondisi jalan agak berlubang lah. Walaupun lubang tipis-tipis tapi banyak. Jadi itu harus diperhatikan banget untuk bagi kalian yang melewati jalur Dendles. Overall sih kita menikmati perjalanannya, tapi memang butuh ke ekstra hati-hatian. Betul, sangat. Fisik maupun kendaraan. Jadi semuanya harus disiapkan oleh harus mudik. diperhatikan. Kalau misalnya mau mudik dari Anyar sampai Banyuwangi via Pansela. Betul sekali, Aji. Nah, itu dia akhir dari episode kali ini. Reportase jalan pulang dipersembahkan oleh Telkom Indonesia. Elevating your future. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.